Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Yeksi Margaretasari dengan NIM 11523000151. Aku mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, dalam video kali ini aku akan ngebahas topik yang sering banget nih bikin mahasiswa bingung, yaitu tentang gimana sih caranya menyusun instrumen dalam penelitian kuantitatif. Nah, kita akan ngebahas langkah-langkahnya ya teman-teman sampai ke contoh kuesionernya nanti. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial yang diampu oleh Ibu Dr. Mary Frida MSI. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui langkah-langkah untuk menyusun instrumen penelitian, kita harus tahu nih definisi dari instrumen penelitian itu sendiri. Jadi teman-teman, menurut Sukma Dinata pada tahun 2010, instrumen penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian yang dilakukan. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2021, instrumen bisa berupa angket atau kuesioner, tes, atau observasi kuantitatif. Namun, yang paling umum digunakan adalah kuesioner tertutup, karena dapat dengan mudah dikoding dan dianalisis secara statistik. Jadi, instrumen penelitian itu sebenarnya adalah alat bantu nih teman-teman untuk mengumpulkan data. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih contoh seberapa besar kecemasan siswa saat tampil di depan kelas, ya berarti teman-teman butuh nih alat bantu untuk mengukur rasa kecemasan itu tadi. Nah, dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang paling sering dipakai adalah kuesioner nih teman-teman. Jadi, kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan angka atau pilihan tertentu. Berikut adalah alur untuk menyusun instrumen penelitian ya teman-teman. Jadi yang pertama ada identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti nih. Dan yang kedua adalah tentukan teori yang akan digunakan dalam menyusun instrumen. Yang ketiga adalah cari indikator dari setiap dimensi variabel. Yang keempat, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah rumuskan item-item dalam pertanyaan atau pernyataan. Baik, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah menentukan variabel. Jadi, aku udah menyiapkan judul, yaitu hubungan antara aktivitas fisik dan kecemasan remaja. Nah, dari penelitian ini ada dua variabel nih, yakni aktivitas fisik sebagai variabel independen dan kecemasan sebagai variabel dependen. Setelah menentukan variabel, selanjutnya kita menentukan teori yang akan kita gunakan. Di sini aku menggunakan teori dari ansietas, Nevitt, Retres, dan Green pada tahun 2005 mengenai kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan khawatir pada seseorang yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Menurut Nevitt, Retres, dan Green pada tahun 2005, kecemasan terdiri dari ciri fisik, kognisi, dan perilaku. Ciri-ciri tersebut terdiri atas 1. Kecemasan fisik, 2. Perilaku atau behavioral, dan yang 3 adalah kognitif. Masih dalam merumuskan indikator nih teman-teman. Tadi kan sudah mendapatkan teori yang akan kita gunakan. Nah, dari teori kita turunkan menjadi indikator. Menurut Nevitt dalam Anissa dan Ifdil 2006, indikator yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skala kecemasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fisik, seperti gemetar, keringat bercucuran, tangan terasa dingin, dan sebagainya. Yang kedua adalah behavioral, yaitu perilaku menghindar dan perilaku melekat. Yang ketiga adalah kognitif, yaitu khawatir tentang sesuatu dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, tadi kan udah ketemu nih apa aja indikatornya. Setelah itu kita rumuskan ya teman-teman dari indikator-indikator yang sudah ada di penjelasan sebelumnya tadi. Ada gemetar, keringat bercucuran, tangan dingin, detak dan jantung cepat, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Nah, di sini ada
bentuk pertanyaan atau pernyataannya nanti bisa ada dua jenis ya teman-teman, yaitu favorable dan unfavorable. Favorable adalah pernyataan positif atau pertanyaan positif, dan unfavorable adalah pernyataan atau pertanyaan negatif. Nah, ini bagian yang paling penting teman-teman. Jadi saat kita mau menulis pertanyaan untuk angkat atau kuesionernya nanti, kita bisa melihat dari indikatornya. Biasanya bentuk pertanyaan atau pernyataannya itu bisa kita buat 2-3 pertanyaan atau pernyataan per indikatornya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu teman-teman bisa disesuaikan dengan penelitian kita. Jumlah dari pertanyaannya nanti di total untuk di bagian akhir. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pertanyaan dari favorable dan unfavorable. Bisa dilihat untuk indikator perilaku gemetar. Pertanyaan favorable atau pertanyaan atau pernyataan positifnya adalah kaki saya gemetar ketika saya berjalan menuju depan kelas. Sedangkan pertanyaan atau pernyataan unfavorable yaitu yang negatif adalah kaki saya merasa ringan ketika saya berjalan menuju depan kelas. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Dan ada contoh kedua yang bagian indikator keringat bercucuran. Favorable-nya adalah ketika menunggu giliran untuk tampil di depan kelas, keringat saya mulai bercucuran. Sedangkan kebalikannya atau unfavorable yaitu saya merasa tenang ketika saya menunggu giliran untuk tampil di depan kelas. Bagian terakhir nih teman-teman, yaitu menyusun instrumennya dari indikator instrumen dari awal tadi, terus kita udah bikin tabel. Selanjutnya adalah menyusun instrumennya. Jadi instrumen itu bisa disusun menjadi beberapa teman-teman. Jadi ada draft wawancara, angkat atau kuesioner, tabel observasi, ataupun tes. Jadi terserah teman-teman ingin membuat menjadi apa, tergantung juga dengan penelitian teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian teman-teman ya. Oke, jadi ini ada contoh kuesionernya ya teman-teman untuk judul tadi, yaitu kecemasan siswa sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini untuk kuesionernya tentunya ada identitas responden ya, seperti nama, sekolah, seperti itu. Tapi kadang ada juga yang identitasnya disembunyikan. Kembali lagi tergantung dengan kebutuhan penelitian dari teman-teman ya. Selain identitas, tentunya dalam kuesioner pasti ada petunjuk pengisian kuesioner untuk mempermudah responden dalam mengisi kuesioner teman-teman. Nah, dalam menjawab kuesioner nanti kita menggunakan namanya skala Likert teman-teman, yaitu seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Biasanya dalam kuesioner terdapat 4 skala Likert, yaitu tadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tetapi ada juga kuesioner yang menggunakan 5 skala Likert. Ya, itu ditambahkan kata ragu-ragu. Jadi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya langkah-langkah untuk menyusun instrumen dalam penelitian kuantitatif, mulai dari teori, indikator, sampai ke contoh kuesionernya. Pastikan semua item relevan dengan variabel dan teori yang digunakan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi skripsi atau lagi bikin proposal nih. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Saya Yeksi Marieta Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.